Halo, assalamualaikum. Tara. Yaps. Tapi aku bukan mau unboxing ini ya. Aku mau bahas soal buku-buku apa saja ya. Jenis-jenis buku yang kalian lebih seneng untuk kalian baca ya. Apakah yang isinya itu berupa cerpen, berupa motivasi, apakah cerbung, apakah juga tentang autobiografi seseorang, buku bisnis, buku motivasi, udah ya tadi buku motivasi. Although itu sesuatu yang kayaknya bisa nih sendiri, tapi mungkin kalian suka untuk membacanya. Ataukah buku-buku tentang religi, hiburan, tentang komik, kartun, atau buku-buku yang isinya tentang journey, ataukah ontologi, atau juga mungkin kalian suka membaca history ya. Ayo dong share di sini. Nah, kalian lebih suka baca buku-buku yang seperti apa ya? Atau like ceritanya atau like ceritanya kayak Harry Potter gitu ya, cerita-cerita seperti itu atau seperti apa? Karena by the way aku dulu pernah punya teman ya, waktu masih sekolah gitu, dia sangat suka banget baca tentang Harry Potter. Jadi dari buku pertama keluar sampai terakhir dia tahu banget. Bahkan kalau nggak salah sih akan rilis pun filmnya, dia tuh udah tahu informasinya karena saking demennya. Nah, kalian buku-buku yang seperti apa sih yang senang kalian baca? Nah, kalau untuk aku pribadi, aku lebih suka baca autobiografinya seseorang ya, sama kisah-kisah inspiratif ya, atau biasanya journey gitu. Nah, satu lagi buku-buku pengembangan diri dan juga tentang bisnis gitu ya. Nah, jadi kenapa sih aku suka baca buku tentang autobiografi? Karena di sana, di autobiografi itu kan mengulik ya tentang identitinya seseorang ya, dan dia itu misalnya kayak backgroundnya dari mana, kemudian achievementnya, kemudian dia biasanya juga ditambahin sama background keluarganya, hobisnya, etc. gitu ya. Tapi yang jelas di autobiografi itu yang aku suka adalah tanpa disadari di sana itu tersirat bahwa buku itu menceritakan bagaimana sih seseorang itu menggapai sesuatu, ya kan? Itu kan secara tersirat yang namanya achievement itu. Contoh, someone misalnya kayak sebut saja di Indonesia misalnya, contoh siapa artis yang misalnya berprestasi. Misalnya like sekarang yang lagi tinggi-tingginya itu kan Luna Maya gitu ya, prestasinya banyak, dia model yang sangat naik daun ya, bukan hanya naik daun tapi sangat naik daun, bukan lagi naik daun, mungkin udah naik ke pohon ya. Pohon paling atas gitu ya. Kalau daun mungkin daunnya di bawah ya, ada juga sih daun yang paling atas gitu ya. Nah, artinya udah super big star gitu kan, ditambah lagi dia filmnya juga laris manis di pasaran ya, kayak banyak lah ya film-film horornya, aku nggak mau sebutin film-film horornya. Nah, terus juga banyak non horor juga dia berhasil ya untuk itu. Ditambah sekarang ya medsosnya juga ramai gitu, dan artinya memang lagi di puncak karir, ditambah juga dengan nama beauty-nya. Nah, jadi memang saat ini dia lagi sangat luar biasa. Nah, terus ada lagi artis yang berprestasi like Dian Sastrowardoyo ya, dengan prestasi-prestasi di bidang keartisan, dan juga dia juga punya foundation. Kemudian ada lagi
Cinta Laura, ada lagi Prilly Latuconsina, dan masih banyak lagi artis-artis yang berprestasi like Iko Uwais yang bermain di luar negeri. Banyak sih kalau aku sebutin, dan aku kebetulan seneng ngulik juga atau seneng mencari informasi artis-artis yang berprestasi. Nah, dan aku paling jujur sih paling paling kurang suka kalau sama berita-berita recehan seputar artis yang itu tuh nggak penting gitu ya, yang nggak bikin memotivasi itu aku paling males. Atau mungkin misalnya melihat tayangan-tayangan yang apaan sih gitu kan, hanya sekedar menjual hiburan tapi yang kurang mendidik itu, jujur aku kurang suka untuk itu. That is my point of view, beda orang beda lagi. Dan ketika masalah like or dislike jangan disamakan dengan, oh biasanya kan netizen suka komen ya itu kan cari makan segala macam. Itu beda-beda koridor. Kalau masalah cari makan atau apapun ya silahkan, karena memang setiap orang punya hak untuk mengekspresikan dirinya. Nah, tinggal kita suka atau tidak suka juga itu kan hak kita. Dan artinya ketika kita tidak suka, tidak perlu harus membuli. Hanya saja secara general kita bisa sampaikan bahwa ketika hal-hal yang kurang mendidik ya, tontonan-tontonan yang kurang mendidik, ya nggak apa-apa kita sampaikan bahwa itu memang kurang mendidik. Mostly ya kurang ada kesukaan di situ. Tetapi bukan berarti artinya jelek atau menghambat daripada kreativitas seseorang gitu ya. Nah, kemudian juga kalau untuk banyak ya sejarawan juga ya, kayak kita juga bisa bangkit motivasi kita oleh ceritanya Insinyur Soekarno, perjuangannya B.J. Habibie. Kemudian juga kalau di luar negeri juga banyak ya. Aku juga cukup menyukai ya tokoh-tokoh like Saddam Hussein dengan kemampuannya. Ini yang bagus-bagusnya ya. And then Barack Obama, dan masih banyak lagi. Nah, itu untuk autobiografi. Banyak sih sebenarnya. Kemudian juga kayak pengusaha-pengusaha yang udah sukses gitu ya. Nah, selain autobiografi, aku tadi juga menyukai journey ya. Ada hubungannya sih dengan autobiografi tadi. Ketika contoh B.J. Habibie dituliskan autobiografinya bla 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 bla. Nah, di situ juga kan ada filmnya ya, film dari Profesor B.J. Habibie yang Habibie dan Ainun itu kan, dan itu bagus banget. Di situ di film itu yang ada aku sedihnya dapet, kisah cintanya dapat, dan motivasinya. Dan itu aku belajar gimana perjuangan seseorang sekelas Profesor B.J. Habibie yang memang sangat cerdas tapi juga mengalami fase kekurangan, dimana waktu di scene beliau sepatunya itu udah cracker gitu ya, udah menipis dan ternyata bolong gitu kan, dan uangnya tinggal berapa sen doang gitu. Kemudian pulang ke rumah istrinya lagi masak sop gitu. Itu tuh yang benar-benar di situ tuh journey-nya, bahwa diceritakan bahwa beliau itu harus pindah ke luar negeri dan istrinya juga ikut. Padahal Ibu Ainun itu kan seorang dokter ya. Kalau beliau harus memilih untuk udah gue dokter aja, bapak yang ngikutin misalnya, itu kan di situ kan terjadi ego ya. Artinya dua orang itu karena sama-sama berprestasi, sama-sama pintar, cerdas, akhirnya ya tetap harus memilih. Tapi di situ Bapak B.J. Habibie pernah bilang dalam salah satu untayan kata-katanya bahwa di dalam rumah tangga itu memang harus ada aturan, dan itu yang membuat kepala keluarga. So far aturannya itu memang baik. Nah, di saat itu adalah sebuah pilihan dari Ibu Ainun untuk ya udahlah, kita sebagai perempuan, sebagai istri ikut dulu sama suami. Akhirnya kan terbang ke luar negeri dengan merelakan profesinya sebagai dokter sebentar saja. Dan ternyata Allah Maha Baik, dan ternyata di luar negeri malah Ibu Ainun bisa berkarir kan untuk di kedokterannya kan sebagai dokter anak gitu kan ya. Nah,
Itu pemahamannya. Dan artinya di situ juga bahwa Prof. B.J. Habibie itu tidak melarang istrinya untuk berkarir. Artinya hubungan yang sehat itu keduanya saling mendukung. Walaupun tadinya ya udah kamu ikut aku dulu begini-begini. Nah, tapi setelah itu kan diberikan kebebasan karena Profesor B.J. Habibie tahu bahwa untuk mencapai suatu ilmu atau pendidikan itu tidak mudah, tidak gampang, diperlukan waktu yang memakan waktu cukup lama, biaya, pengorbanan dan sebagainya. Dan Profesor B.J. Habibie itu sangat menyadari akan hal itu. Nah, jadi poin pentingnya adalah kalau bisa, ini mah kalau bisa. Setiap laki-laki itu ya paling tidak contohlah sedikit B.J. Habibie itu gitu loh, karena beliau itu mampu untuk saling menghargai. Nah, aku pikir kalau misalnya kedua insan suami istri ya kayak Ibu Ainun dan Bapak Habibie, kayaknya nggak ada ya yang namanya pertengkaran atau perceraian. Ya maybe ada, tapi bisa ditanggulangi lah sedikit karena keduanya itu tahu posisi, kapan saatnya mengalah, kapan saatnya harus membangun, support, benar-benar support kan gitu ya. Nah itu yang terjadi. Ayo kita bisa enggak? Ya mudah-mudahan bisa ditiru ya, beberapa hal kecilnya. Oke. Nah, journey tadi udah journey ya, and then tentang ya tadi motivasi juga di dalamnya, juga actually ada buku yang memang pure motivasi, memotivasi kita bahwa oh kita hidup itu harus bla 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 begini habis gelap terbitlah terang, kemudian kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, kemudian kalau udah jatuh bangun lagi ya, seperti yang dikatakan Mbak Najwa Shihab, kita jangan mudah menyerah. Ketika jatuh bangun lagi terus aja gitu loh sampai kita menemukan di mana kesuksesan kita. Nah, buku-buku motivasi itu aku suka banget karena membakar, atau paling tidak yang tadinya aku mau lemah, mau down itu nggak jadi akibat daripada membaca buku motivasi itu. Nah, jadi ada yang benar-benar pure isinya motivasi, di mana motivasi semua mengingatkan kita untuk kita tidak terjatuh, untuk kita tidak lemah, tidak loyo. Aku suka buku motivasi. Nah, terus bisnis. Nah, jadi buku bisnis itu yang aku suka adalah dia itu mengajarkan kita jadi benar-benar, contoh lah kita sebagai perempuan, mengajarkan kita untuk tidak down, kita timbul lagi itu ribuan kali lipat. Artinya ketika kita membaca buku bisnis ya, itu kayak itu nggak ada deh yang melo-melo, kayak itu nggak ada masalah mikirin habis diputusin pacar, habis ditinggal suami misalnya, habis bercerai dan sebagainya ya, yang melo-melo itu. Jadi kayaknya nggak ada, karena di situ kan ketika kita membaca buku bisnis, oh peluangnya, contoh bagaimana kita membangun bisnis di era 2024, peluangnya misalnya musimnya lagi banyak panas gitu kan. Nah, kita bisa di situ dengan berdagang es misalnya. Nah, es apa aja, misalnya dimulai dari es yang murni, maksudnya murni itu adalah air mineral tapi dikasih es gitu ya, es air putih biasanya disebut, karena air mineral itu jarang terdengar di telinga masyarakat, biasanya air putih ya. Jadi ya kita bisa bangun bisnis itu digimanain dengan cara yang sederhana dulu. Nah, nanti ada lagi stepnya, misalnya ada lagi es teh manis, beda lagi misalnya es alpucok, alpukat kocok, atau ada lagi misalnya es teler, es warna-warni dan sebagainya. Nah, bukan hanya dari jenis-jenisnya aja nanti kita diajarin kan, bagaimana cara pemasarannya, peluang bisnisnya, segmen pasarnya, kemudian juga berapa sih range harga di pasaran supaya kita tidak terlalu tenggelam atau tidak terlalu naik sendiri gitu ya, supaya angkanya masih ada di pasaran. Contoh, es teler itu kira-kira berapa satu mangkoknya? Apakah 8.000 itu masih worth it dengan beberapa campuran buah-buahan, susu, kemudian esnya dan sebagainya.
Nah, jadi kita tuh nggak sempet untuk mikirin hal-hal yang bikin kita pusing, loyo, ataupun kita mikirin hal-hal yang artinya itu nggak bikin kita semangat. Nggak bakal sempet, guys. Karena ketika baca buku yang namanya bisnis, pikiran kita tuh udah auto langsung nerapin, habis ini peluangnya apalagi ya, apalagi kalau misalnya kita ikut kelas-kelas bisnisnya. Oh, nanti supaya bisa lebih bagus nih gambarnya harus seperti ini nih tampilannya, ada kelasnya. Ditingkatin lagi, oh kita harus ngerti Excelnya untuk pemasarannya, artinya output and input uangnya. Kemudian tambah lagi bagaimana nih pemasaran di Instagram, di medsos yang lain dan sebagainya. Jadi come on man, gak bakal sempet, percaya sama aku, gak bakal sempet yang namanya mikirin kemarin sih. Itu telah membuat kita terhancur, tertunduk malu, sebel banget itu, gedak banget nih bakal sempet, karena kita udah sangat move on ribuan kali lipat dengan membaca buku bisnis itu. Makanya aku suka tuh. Jadi aku sometimes menyukai ketika memang lagi suasananya melo, memang membaca cerpen-cerpen atau apa sih cerita-cerita atau buku-buku yang bisa membawa ke sana ya. Tapi juga nggak begitu suka sih sama hal-hal yang mellow, karena aku pengennya itu jangan mellow gitu loh. Makanya ketika aku sendiri mellow, aku langsung cari quotes atau buku-buku motivasi atau apapun itu yang bisa bikin aku bangkit lagi gitu. Nah, tadi udah ke masalah buku bisnis ya. Kemudian sometimes aku juga senang sama history ya, buku-buku sejarah ya. Tapi itu kadang-kadang untuk hiburan dan sebagainya kadang-kadang. Jadi almost yang paling aku suka ya, the better one or the most really benar-benar yang aku suka adalah yaitu tadi buku-buku 3 hal tadi ya, autobiografi, motivasi, dan buku bisnis ya. Ya untuk pengembangan diri sebenarnya masuk ke dalamnya ya, karena pengembangan diri juga di dalamnya itu kan sebenarnya jadi satu ya, antara motivasi, kemudian juga ada jurus-jurus jitu, pengembangan karakter, jurus-jurus jitu dalam meraih rezeki dan sebagainya. Sebenarnya itu masuk dalam di dalamnya untuk pengembangan diri itu. Nah, jadi seputar hal-hal yang bisa membuat aku bangkit ribuan kali lipat ya aku suka. Nah, jadi kalau untuk hal-hal yang bikin aku malah runyam ya aku nggak suka. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kalau masalah komik atau dia itu karikatur apa ya, hanya sekedar ya, karena memang aku juga enggak atau belum lah ya, belum menguasai atau belum terjun untuk misalnya bagaimana sih cara membuat karikatur dan sebagainya. Oke guys, mungkin dari aku itu dulu ya. Mari kita bareng-bareng upgrade diri kita untuk menjadi lebih baik, menjadi manusia Indonesia yang bukan hanya sekedar manusia Indonesia, tapi benar-benar manusia Indonesia yang cerdas secara otaknya dan juga cerdas secara akhlaknya. Karena guys, dewasa ini banyak banget manusia Indonesia yang sebetulnya bukan cerdas, hanya sekedar pintar. Akhirnya keblinger ya. Dia hanya sekedar pintar, tapi berbanding terbalik dengan akhlaknya. Makanya jangan heran kalau kita mendengar berita pangkatnya besar, kemudian titelnya banyak, ternyata attitude-nya atau banyak pelanggaran yang terjadi. Karena itu tidak berbanding lurus dengan akhlaknya. Makanya yuk bareng-bareng, mumpung belum terlambat, dan tidak ada kata terlambat, saya, Anda, semuanya, dan anak-anak kita, mari kita bareng-bareng, bukan hanya otak kita yang kasih kita nutrisi, tapi juga jiwa kita, akhlak kita, supaya menjadi manusia-manusia unggul. Jadi sebetulnya yang disebut manusia unggul itu bukan hanya unggul di
tingkat IQ, tetapi memang EQ, SQ-nya juga harus bagus, karena manusia unggul itu ya memang balance gitu loh, segala sesuatunya nggak gampang bikin hal-hal yang nggak banget deh, intinya seperti itu. Oke, jadi yuk bareng-bareng upgrade diri kita secara otak dan akhlak supaya keren manusia Indonesia, nggak gampang dibodoh-bodohi sama siapapun yang tidak bertanggung jawab. Oke, thank you for watching. Always happy, healthy, and wealthy. Bye.